Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Asiwasi Wulandari, guru SMP Negeri 2 Kalibagor, CGP Angkatan 9, akan menyampaikan tentang koneksi antar materi modul 2.3. Tujuan pembelajaran khusus CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Yang pertama, pemikiran reflektif terkait pengalaman mengajar. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh, coaching memiliki 3 prinsip, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi coaching yang harus dimiliki diantaranya kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Percakapan berbasis coaching menggunakan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, aksi, dan tanggung jawab. Terdapat 3 tahapan dalam supervisi akademik, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Emosi-emosi yang terkait, yang pertama cemas. Sebelum mengetahui isi materi, saya sedikit khawatir tidak mampu dalam memahami dan mengaplikasikannya. Yang kedua, tertarik. Setelah mempelajari eksplorasi konsep, saya mulai tertarik mempelajari modul ini. Yang ketiga, gembira. Saya merasa gembira saat melakukan praktik coaching bersama CGP dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual. 4, optimis. Saya optimis untuk mengaplikasikannya di sekolah tempat saya mengajar. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterampilan diri dalam proses belajar. Saya mampu berkolaborasi dengan rekan sesama guru saat mempraktikkan coaching, menggunakan Tirta, dan sesuai dalam prinsip coaching dalam ruang berkolaborasi dan demonstrasi kontekstual, baik berperan sebagai coach, coachee, maupun pengamat atau observer. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Yang perlu diperbaiki adalah kemampuan mengajukan pertanyaan berbobot agar dapat menggali informasi permasalahan pada diri coachee, sehingga dapat menemukan solusi dan permasalahan dan menemukan peluang di masa mendatang. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Setelah saya mempelajari modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik, kompetensi mulai berkembang ditandai dengan mampu mempraktikkan proses coaching menggunakan alur Tirta, baik sebagai coach, coachee, maupun pengamat. Saat saya mempraktikkan proses coaching, saya mampu mengendalikan diri dari asumsi pribadi dan rasa emosi, sehingga muncul kematangan berpikir dan bertindak agar sesuai dengan prinsip coaching maupun kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. 2. Analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Prinsip coaching jika kepala sekolah memiliki pengetahuan tentang coaching dalam supervisi akademik dan mengaplikasikannya kegiatan supervisi, jangan hanya bertujuan sebagai penilaian guru saja, namun supervisi harus dijadikan sebagai cara peningkatan kompetensi akademik guru, sehingga tidak hanya melakukan observasi kelas saja, tapi harus melakukan percakapan pra-observasi dan pasca-observasi. Dalam percakapan, kepala sekolah harus mendiskusikan perencanaan yang akan dilakukan oleh guru. Sedangkan pada saat pasca-observasi, kepala sekolah memberikan umpan balik tindak lanjut terkait pelaksanaan observasi kelas yang dilakukan guru. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi atau sehingga tergali wawasan baru. Coaching dalam supervisi akademik dapat berpengaruh dalam terwujudnya pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid untuk diterapkan dalam lingkungan sekolah. Terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid, guru harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran dan harus memahami pengembangan
murid secara menyeluruh tidak hanya aspek kognitif saja, namun juga harus memahami karakter sosial, emosional murid. Dengan demikian, tujuan coaching dalam supervisi akademik untuk mengembangkan kompetensi guru agar dapat meningkatkan kinerja dan terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan kontekstual CGP baik tingkat sekolah maupun daerah. Tantangan terberat adalah menyeragamkan pemahaman tentang coaching dalam supervisi akademik kepada komunitas sekolah. Supervisi akademik hanya dijadikan sebagai penilaian rutin kepala sekolah kepada guru saja, seharusnya dapat dijadikan sebagai pedoman untuk meningkatkan kompetensi guru. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan sosialisasi kepada seluruh komunitas sekolah saat kegiatan rapat guru agar terjadi penyeragaman persepsi tentang makna supervisi akademik. Solusi selanjutnya adalah dengan memberikan praktek coaching dalam supervisi akademik melalui berbagai media informasi digital yang dapat diakses oleh seluruh komunitas sekolah. 3. Membuat keterhubungan. Saya pernah di supervisi kepala sekolah, namun kegiatan supervisi hanya sebatas menjalankan kewajiban tanpa mengetahui makna supervisi yang sebenarnya. Kegiatan supervisi akademik hanya dilakukan saat kepala sekolah melakukan observasi kelas saja tanpa adanya pra-observasi dan pasca observasi sehingga sebatas pemberian nilai saja. Penerapan masa depan. Ke depan kegiatan supervisi ini harus dijadikan salah satu bagian dalam peningkatan kompetensi guru dalam bidang akademik dalam menggunakan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang dipelajari. Modul 2.3 Coaching dalam supervisi akademik. Modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi, murid dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajarnya agar dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki. Begitu pula dengan praktek coaching yang harus memaksimalkan potensi coachee agar dapat menemukan sendiri solusi atau permasalahan yang terjadi. Modul 2.2 Dalam pembelajaran sosial emosional terdapat teknik stop dan mindfulness yang dilakukan mendapat suasana menjadi lebih kondusif saat melakukan coaching. Pun seorang coach pun harus menerapkan teknik tersebut agar dapat fokus dan terwujud kehadiran penuh saat melakukan proses coaching. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar PGP. Faktor utama pelaksanakan supervisi akademik oleh kepala sekolah. Kesadaran kepala sekolah akan kompetensi supervisi yang harus dijadikan semangat dan dukungan oleh para guru coaching yang diberikan kepala sekolah akan memberikan pengaruh pada proses pembelajaran. Suasana kebersamaan sekolah yang mendukung bisa dijadikan sebagai sarana untuk membangun kinerja lebih maksimal dan kegiatan supervisi akan berjalan dengan nyaman. Terima kasih, salam bahagia. Mari bergerak, tergerak, dan menggerakkan untuk pendidikan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.